Hai, ketemu lagi dengan saya, Asup. Ini adalah rekaman video kesekian kalinya untuk materi terkait dengan statistika. Kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai pengujian statistik tentang distribusi normal. Distribusi normal dalam hal ini biasanya dianggap sebagai bentuk distribusi yang ada di populasi. Populasi itu dalam pengertian konsekuensinya jumlah partisipan, jumlah individu, jumlah case-nya sangat banyak ya. Dan berbentuk simetris. Simetris artinya yang berada di tengah itu yang merupakan frekuensinya paling banyak, kemudian semakin ke pinggir, semakin ke tepi, jumlahnya semakin sedikit mengecil. Nah, walaupun demikian, sebetulnya dalam perhitungan matematis, distribusi normal itu memiliki persamaan garis kurvanya dan juga bisa juga digambarkan dengan luasan area dalam bentuk proporsi. Oke, ini adalah yang garis merah adalah kurvanya. Tingginya tadi disebutkan dengan persamaan garis y sama dengan integral fungsi integral dari tertentu. Kemudian ini adalah nilai rata-rata populasi, mu-nya berada di tengah-tengah, merupakan titik senternya, dimana kalau dikonversi menjadi z-score, nilai min sama dengan nilai 0. Ke kiri berarti negatif, ini adalah satu standar deviasi, dua standar deviasi, dan seterusnya. Juga sama, sisi yang kanan merupakan pencerminan dari sisi yang kirinya. Ini disebut sebagai simetris. Dalam menggambarkan kurva normal, dipastikan bahwa ujung dari kurvanya tidak bersentuhan dengan garis horizontal. Dalam prinsip matematika, ini disebut sebagai asimtot. Distribusi normal berarti bentuk kurva yang simetris, kemudian memiliki persamaan garis, ini persamaan garisnya, kemudian proporsi atau luas area. Total luas area di bawah kurva itu adalah 100%, dimana kalau kita bagi menjadi berdasarkan standar deviasi atau nilai z-score, maka luasan area antara min sampai dengan satu standar deviasi adalah yang paling luas, 34%. Kemudian yang lebih besar dari plus 2 standar deviasi nilainya 2,28%. Ini karena sekali lagi sifatnya simetris, maka sisi yang lain itu merupakan pencerminan sisi yang satunya. Contoh, kita akan mencoba untuk membuat penggambaran distribusi dari partisipan sebanyak 20. Ini misalkan berupa nilai kuis, kemudian nilainya dari paling kecil 4, paling besar ada nilai 10 dengan frekuensi 25 dan seterusnya. Kita akan mengorganisasikan skor ini menjadi distribusi frekuensi. Tabelnya ini tabel distribusi frekuensi. Kemudian ini adalah sedikit deskriptifnya. Maksimum value-nya adalah 10, minimum value-nya adalah 4. Nah, kolom frekuensi adalah berapa jumlah skor yang ada di setiap skor tersebut. Kita akan membuatkan grafiknya berupa histogram. Pernah kita bahas juga sebelumnya di dalam awal perkuliahan statistika. Sumbu horizontal adalah skornya, dilambangkan dengan X. Kemudian sumbu vertikal adalah frekuensinya. Kemudian yang akan kita lakukan adalah menggambarkan setiap skor dengan menggunakan bar, menggunakan batang-batang. Karena ini sifatnya continuous, maka bentuknya merupakan histogram. Ini adalah penggambarannya. Tinggi kurvanya merupakan frekuensi. Jadi nilai 8 ada 7 orang. Paling kecil nilainya 4, paling besar nilainya 10, nilai 10 ada 2 orang. Nah, pertanyaannya adalah apakah grafik dari kurva ini berbentuk distribusi normal atau tidak? Kalau kita lihat memang gambar histogramnya kalau kita
bandingkan dengan kurva warna merah distribusi normal, tidak persis sama. Nah, permasalahannya kalau di dalam statistik tidak persis sama atau berbeda sedikit, mungkin dapat dikatakan berbedanya tidak cukup signifikan. Sehingga kalau dengan demikian, mungkin kalau tidak berbeda artinya sama, maka mungkin saja distribusi data ini masih dianggap sebagai mendekati distribusi normal. Nah, pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan secara visual saja sebetulnya, tapi perlu untuk dilakukan pengujian secara statistik. Nah, sekarang kalau kita mengatakan bahwa asumsi distribusi normal itu untuk apa sih dilakukan? Jadi dalam hal ini, pada banyak analisis statistika advance itu membutuhkan adanya asumsi of normality dulu yang terbukti bahwa distribusi datanya normal. Terlebih untuk penelitian yang menggambarkan populasi atau kita sebut mungkin survei atau non-experimental study. Nah, permasalahannya kalau N-nya kecil 20 orang yang tadi itu termasuk kecil sebetulnya kalau dalam statistika. Jadi kalau misalkan partisipannya sedikit, maka kemungkinan gambarnya pun juga akan dalam tanda kutip jelek karena tidak terlalu menggambarkan bentuk yang ideal yaitu distribusi normal. Nah, distribusi normal memang cenderung akan lebih mungkin terjadi ketika sampelnya ukurannya besar, banyak sekali. Ada dua nilai yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menentukan bahwa distribusi datanya normal atau tidak, yaitu skewness dan kurtosis. Skewness boleh dikatakan sebagai kesimetrisan bentuk distribusi. Jadi dalam hal ini kalau skewednya positif, di sini, maka yang akan terjadi adalah bahwa di dalam bentuk distribusinya itu skewed itu boleh dikatakan gampangnya mengingat adalah yang landai. Yang landai ada di positif adanya di kanan. Maka konsekuensinya adalah dalam hal ini skornya pile up ini kalau dari sebelah kiri, konsekuensi dari sebelah kiri adalah nilainya kecil, tiba-tiba gambarnya naik itu cepat, kemudian turunnya pelan sekali. Jadi yang landai ada di sisi kanan. Jadi kalau misalkan dalam hal ini skewednya negatif, maka naiknya pelan sekali, sudah sampai titik puncak, turunnya cepat. Kalau kurtosis dalam hal ini menandakan masalah kehomogenitasan atau keheterogenitasan. Jadi kalau dikatakan bahwa kurtosisnya sifatnya positif, maka mungkin kalau dapat dikatakan dalam hal ini kurvanya sifatnya jangkung. Jangkung itu gambarnya tinggi sekali. Jadi kalau dikatakan dari aspek homogenitasan, nilai kurtosis yang positif adalah sangat homogen, artinya nilai-nilai yang ada berdekatan. Kalau nilainya negatif, dalam hal ini kurtosis yang nilainya negatif itu seperti kurva yang datar sekali. Jadi sangat heterogen. Jadi kalau boleh dibilang ini bahasa Latinnya untuk kurtosis yang negatif adalah platykurtik. Kalau yang kurtosisnya positif itu yang lepto. Lepto itu kurus. Kalau flat itu datar. Nah, jadi dalam hal ini ketika kita ingin menentukan bahwa apakah distribusi datanya normal, dari perspektif skewness dan kurtosis diharapkan kedua nilai tersebut itu mendekati 0. Kemudian setelah kita punya informasi mengenai skewness maupun kurtosisnya, sebetulnya ada juga perhitungan tambahan untuk mengetahui secara statistik apakah ada perbedaan yang signifikan tidak di antara data tersebut dengan distribusi normal, ada perbedaan atau tidak. Seperti biasa kalau kita menggunakan kurva normal ada sejumlah angka magic, yaitu kalau 5% nilai
p-value-nya, maka asosiasinya dengan nilai Z sama dengan 1,96 plus minus. Kalau 2,58 untuk 1% dan seterusnya untuk yang lebih kecil lagi. Biasanya kalau dalam ilmu sosial, behavioral sciences menggunakan yang 5%. Jadi kita akan menghitung dalam hal ini apakah Z skewness ataupun Z kurtosisnya kalau dalam hipotesis yang akan kita uji adalah apakah ada perbedaan tidak antara data yang kita miliki dengan distribusi normal. Jadi kalau kita mau membuktikan bahwa distribusi data kita itu terdistribusi normal, pada dasarnya yang ingin diharapkan adalah justru hasilnya yang tidak signifikan. Signifikan artinya kan berbeda. Kalau tidak signifikan berarti tidak berbeda. Tidak berbeda kan artinya sama. Sama dengan apa? Sama dengan distribusi normal. Jadi kalau nilai Z skewness dan nilai Z kurtosisnya yang dihitung dengan standar errornya, yang diharapkan dalam uji normalitas data bahwa hasilnya diharapkan tidak signifikan. Nah, dua angka ini, yaitu skewness dan kurtosis, merupakan komponen komposit dari perhitungan uji normalitas data yang biasa digunakan, yaitu KS test, Kolmogorov-Smirnov, dan juga Shapiro-Wilks test. Cenderung biasanya lebih banyak dipakai adalah yang Kolmogorov-Smirnov test. Kita akan mencoba melihat dalam hal ini apakah distribusi data yang kita punya dari 20 orang dari skor kuis statistik itu terdistribusi normal atau tidak. Oke ya, kita coba entry dulu datanya ke dalam SPSS. Saya akan mengerjakannya manual, sekaligus ini juga latihan buat kalian. Kalian coba untuk mengerjakan di SPSS. Menggunakan SPSS, analogi saya adalah mirip dengan naik sepeda. Semakin sering kita lakukan, semakin lancar kita menggunakannya. Oke, saya akan ingat 4 angka, 8987. Saya sudah buka SPSS ya. 8987, 10964, 9878, 10986, 9788. Oke, 20 orang sudah di entry dalam datanya. Kalau ini mau diubah juga bisa, kita tinggal double klik. Ini kita katakanlah statistik quiz atau quiz saja ya. Quiz. Desimalnya biar nggak pusing kita buat 0. Ya, ini angkanya quiz. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan adalah menguji secara statistik bagaimana normalitas data pengujian normalitas data dilakukan dalam SPSS. Analyze, descriptive statistic, explore. Analyze, descriptive statistic, explore. Kita ulangi lagi. Analyze, descriptive statistic, explore. Oke, kita lihat di sini lanjutannya. Masukkan, nanti akan muncul ini pop-up window yang ini. Masukkan variabelnya apa yang mau kita uji. Kebetulan kalau di sini cuma ada satu, yaitu quiz. Kemudian kita klik plot, muncul pop-up berikutnya. Lalu yang kita lakukan adalah klik di normality plot with test. Nanti kita inginkan keluar output plot normality dan juga dengan tesnya. Kita lihat di sini normality plot with test, continue, oke. Continue, oke. Tada. Ya, oke, keluar hasilnya. Ini kita lihat, membaca hasilnya sebetulnya bisa dilihat dari atas saja. Mungkin saya bacakan saja. Oke, yang pertama adalah summary-nya. N-nya ada 20. Kebetulan semuanya ada informasi angkanya. Tidak ada yang hilang. Totalnya akan sama dengan yang valid.
Untuk deskriptif statistik, biasanya memang kalau di dalam pengolahan data ada deskriptif dari aspek tendensi sentralnya, mean-nya, dan juga variabilitasnya yaitu variance. Nah, di sini kalau nanti kita mau menghitung manual yang tadi pakai skewness dan kurtosis, ini kurtosis, bisa juga kita hitung dari standar errornya. Kalau kita lihat sih di sini bahwa nilai standar errornya di bawah satu. Jadi nanti kita tinggal hitung ulang Z-nya berapa. Tapi kalau dalam pengolahan data dengan SPSS, kita tidak perlu repot-repot untuk menghitung kembali angkanya, karena di dalam output SPSS tinggal kita lihat saja bahwa nilai signifikansinya itu berapa. Oke, kalau dilihat di sini nilai signifikansinya sama. Saya lihat yang di tabel dulu aja ya, di output SPSS biar memudahkan. Kapan menentukan bahwa suatu hasil signifikan? Kalau di SPSS itu cukup dilihat saja di bagian signifikannya. Dikatakan signifikan bila nilai sig di dalam output SPSS lebih kecil atau sama dengan 0,05. Saya ulangi lagi, untuk dikatakan signifikan lebih kecil dari 0,05. Ini 0,0008. Lebih kecil dari 0,05, berarti ini signifikan. Yang Shapiro-Wilk juga signifikan. Tapi biasanya yang sekali lagi yang kita gunakan adalah yang Kolmogorov-Smirnov. Jadi hasil pengujian tes normality bentuknya itu ternyata tidak normal. Karena ketika hasilnya signifikan, maka H0-nya ditolak. H0 itu bunyinya null, no differences. Apa yang difference antara data kita dengan distribusi normal? Jadi karena ditolak, maka ada perbedaan antara data dengan distribusi normal. Jadi kesimpulan sederhananya adalah distribusi data kita tidak normal. Nah, bagaimana menuliskannya di dalam literatur? Notasinya adalah untuk KSS D besar italic, D untuk DF dituliskan semuanya 20, nilainya 2,28, ini nilai statistiknya 2,28, P value-nya bisa dituliskan sama dengan 0,008 atau P lebih kecil dari 0,05. Sama saja artinya, yang pasti distribusi data ya kita ini tidak normal. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih.